Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pak Asisten 1, Pak Pelayanan, ngurus pilkada Pak, bareng Pilkada. ya, ada pilkada. Yang saya banggakan rekan saya, tentunya bersyukur kepada Allah SWT yang menentukan. Dan siang hari ini kita dapat tamu yang beragam. Alhamdulillah, hari ini kami dapat kesempatan bersilaturahim dengan Bapak Hedi, saudara Muhammad. Ini pertama kali tidak Pak Hedi ditugaskan di Kabupaten Bandung. Selanjutnya mari sholat beriring salam kita diakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sama Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tentunya pertama kami terima kasih Pak sudah disambangi sampai kami. Kita juga mohon masukan Pak, karena ini sudah minggu pertama kampanye. Sebelumnya dapat saya infokan, saya kemarin dengan Pak Sekda serta Pak Kam juga dengan Pak Erdan, kami juga sudah intens kantor mempersiapkan persiapan tahapan yang ada khususnya kampanye, hal-hal yang berkaitan dengan pasangan tenis di lapangan, bareng juga dengan KPU, ada rekan-rekan Polres maupun stakeholder terkait. Kita tidak duduk, terus kita juga sempat bentuk pogja pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan penyelenggaraan pilkada 2020. Dan alhamdulillah, saya pikir Kabupaten Karimun paling siap Pak. Karena semalam kita juga baru pulang dari Batam, kita rapor dari provinsi, hampir 7 kabupaten kota, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kampanye. Dari hasil diskusi di forum tersebut, saya berani menyatakan Karimun paling siap. Alhamdulillah. Sudah Karimun juga serta membantu terkait. Dan di kesempatan ini kami mohon Pak Heri memberikan masukan kepada kami khususnya karena Bawaslu ini Pak tong sampahnya pilkada. Jadi semua masalah di sini. Ini perlu ya? Semua keluh kesah para pihak di sini Pak. Mau itu paslon, mau itu KPU, mau itu kementerian terkait, rekan-rekan media juga di sini semua. Jadi memang beban Bawaslu hari ini sangat berat. Namun kami optimis, insya Allah kita dapat menyukseskan menyelesaikan sisa tahapan pilkada yang ada. Itu dengan potensi-potensi permasalahan yang tidak sedikit. Apalagi pilkada, itu dinamikanya agak berbeda. Saya mohon waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersama dengan yang terhormat Bapak Sekda. Di sini ada Pak Asisten dan Pak Edra. Saya juga ada di sini membawa Pak Edo, Pak Raymond, staf saya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Bapak Nur Hidayat, Eskos. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu, Ibu Yu Rida Silitonga. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli. Terima kasih Pak, kami sudah diterima
Kami rencana kemarin mau ketemu ya. Iya Pak. Ya, jadi kemarin ketemu KPU dulu kita udah diskusi. Jadi niat kami datang ini sama mencari masukan juga, mendapatkan informasi dari Bapak juga, biar kita koordinasinya lebih baik lagi ke depan nantinya dalam menjalankan pilkada ini. Tentu pertama saya perkenalkan diri dulu. Saya pada tanggal 26 hari Sabtu yang lalu saya diberikan amanah oleh Bapak Kemendagri, Bapak Tito, dan diberikan amanah sebagai pejabat sementara Bupati Karimun, dan saya dikukuhkan oleh Bapak Dr. Andes Bahtiar Baharudin MSI sebagai PJS Gubernur, dan kami beserta 5 pejabat sementara yang lain ditambah Pak Gubernur, itu masa tugas kami 71 hari, dan hari ini berkurang lagi 5 hari. 5 hari tinggal 67 hari ya. 7 hari. Ya, dalam waktu yang singkat ini Pak PJS Gubernur juga mendesak kami terus bergerak untuk bisa mengawal pilkada dan demokrasi kita ini berjalan dengan baik, terutama di Karimun. Tugas fungsi daripada kami berlima ini, tugas pokoknya adalah yang pertama, bisa memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah. Ini sudah dijalankan oleh Pak Sekda dan teman-teman semuanya. Saya tinggal menjalankan dengan baik, dan ada pembangunan, ada layanan masyarakat, dan itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memaksimalkan penyelenggaraan pilkada, inilah yang menyangkut Bawaslu, ya kan, agar penyelenggaraan ini bisa tertib dan kondusif. Sebenarnya ada satu lagi namanya aman, cuma saya nggak boleh nyebutin aman. Nanti kita cari bahasa yang lain. Ya, tujuannya supaya netral gitu. Jadi itulah, dan itu juga semuanya harus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena memang hari ini pilkada kita yang kita jalani agak berbeda karena ada pandemi ini gitu. Jadi ini akan menguras tenaga kita, begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi saya harap hari ini saya bersilaturahmi dulu. Kalau nggak silaturahmi, gimana kita mau koordinasi nantinya? Jadi, dan saya ingin juga mendapatkan informasi apa saja yang sudah dijalankan, dan terutama lah kami ini masing-masing sebagian besar adalah ASN. Jadi harus netral, dan kami juga semua banyak punya staf. Jadi staf ini juga harus tahu betul sampai di mana netral yang harus kami jalankan. Itu seperti itu. Apakah mungkin salah satunya adalah sosialisasi. Sosialisasi ini udah sampai mana Bawaslu laksanakan? Karena kan sosialisasi ini juga nggak cukup sekali sebenarnya, harus ditekankan. Mungkin ada cara media yang lain untuk menyampaikan, untuk menguatkan gitu. Jangan sampai, ya kadang-kadang kita ini manusia juga, pasti ada yang kelewat gitu ya kan dalam pelaksanaan nanti. Dan kalau ia pun nanti dalam perjalanan, ya saya agak sedikit mengimbau, mungkin kalau ada yang Bawaslu menemukan untuk di pihak ASN ini, segeralah kami diberitahukan dulu. Jadi bisa sama-sama kita lihat apa kepentingannya gitu ya, apa sengaja atau nggak sengaja gitu, kita bisa lihat dan bisa kita bicarakan sama-sama terlebih dahulu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pun ada beberapa hal yang disampaikan Pak Eri. Jadi memang ini menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Itu yang pertama terkait dengan netralitas ASN. Jadi Pak Eri, karena mengingat kita ada petahana yang notabene dalam Bupati Karimun, tidak terlepas pasti ada potensi keberpihakan atau keterlibatan ASN, oknum ASN. Namun kita sudah berupaya semaksimal mungkin, dan kemarin juga Pak Sekda sendiri sudah mengeluarkan ini Pak edaran. Tapi ada hal-hal lain juga yang menurut saya
kami seperti antara lain honorer. Honorer ini kan Pak tidak ada lagi dia honorer yang non P3K. ASN ini kan izin dari sepengetahuan kami Bawaslu selain pegawai negeri sipil ada pegawai pemerintah yang sendiri bekerja. Nah, sementara di kita ini kan belum Pak. Nah, yang ada baru honorer, apakah itu kontraknya dia, apakah itu PTT kan dia. Ini kan tidak diatur sebagaimana di Undang-Undang ASN sendiri. Jadi mereka ini saudara-saudara kita yang sebagai honorer ini tidak dapat dikategorikan sebagai subjek ASN, sehingga tidak mengikat ya Pak. Undang-Undang ASN tidak mengikat. Ini potensinya menjadi liar di lapangan. Kenapa? Karena perbuatan mereka yang terlibat di dalam giat-giat politik kita agak susah Pak untuk mungkin kalau sebagai upaya pencegahan himbauan-himbauan moral dari kami semua. Tapi ketika ini terjadi di lapangan, kita mau mengkategorikan dia subjeknya ini apa gitu kita nggak ribet Pak. Karena nggak diatur di undang-undang pilkada tidak diatur, terus di undang-undang ASN juga tidak diatur. Harapannya sebenarnya dikeluarkan surat edaran mungkin dari Pemda agar tidak dikunci dia tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara-saudara kita yang terlibat atau bertugas sebagai RT RW, ini juga tidak ini maksudnya tidak rigid undang-undang itu seperti kita sudah berselancar undang-undang terkait. Jadi paling dikunci itu tidak boleh terlibat sebagai anggota maupun pengurus partai politik. Nah, kejadian di lapangan ada oknum-oknum yang dia tidak terdaftar Pak sebagai anggota maupun pengurus partai politik, tapi secara perbuatan keberpihakannya jelas. Nah, kalau kita kaitkan ke politik, tentu ini kan tidak ada jaminan juga dia petahana ataupun juga yang lain-lainnya. Harapan dari Bawaslu supaya ini clear, kunci aja Pak, dikunci mungkin di keluarkan surat edarannya. Itu yang kedua. Terus ketiga terkait protokol kesehatan, saya bersama Pak Sekda kemarin sudah membentuknya karena ini tindak lanjut dari hasil RDP di Komisi 2. Bawaslu RI memerintahkan kami Pak di level kabupaten kota untuk membuat penjagaan, pengawasan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Dan izin saya waktu itu karena belum sempat koordinasi sama Pak Edi mendahului saya koordinasi sama Pak Sekda. Susunan pembiayanya Pak Edi sebagai pembina, terus ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim dan Pak Kajari. Terus ada saya sebagai ketua satu, ketua-duanya itu ada ketua KPU, terus sekretaris gugus tugas, terus ada 3 koordinator bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran ini kita isi Pak dari masing-masing instansi. Jadi seperti di koordinator bidang pencegahan itu ada Kasat Sabara, terus ada dari kejaksaan juga isi di situ. Terus pengawasannya ada Kasat Intel, terus penindakannya ada Satpol PP yang mengisi. Nah, setelah kita bentuk kemarin kita sosialisasi Pak Sekda ya. Kita sosialisasi, kita undang Pak. Undang tim kampanye sebagai penanggung jawab, kita kasih masukan-masukan dan kasih gambaran bagaimana di lapangan aturan yang mengikat. Dan di kegiatan tersebut sikap yang disampaikan oleh kedua paslon khususnya kabupaten ini komitmen Pak. Komitmen, terus ending dari sosialisasi tersebut juga harapan kita bersama kita join Pak pada saat teknis pelaksanaan pengawasan ini tim Bawaslu tidak sendiri karena turunan dari Impres menurut kami di Bawaslu turunan dari Impres nomor 6 yang diaplikasikan di dalam Pergub kemarin terkait protokol kesehatan. Ini kewenangan monitoring dan penegakan atau penindakan terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh teman-teman Satpol PP. Karena ini kaitannya pilkada, saya berharap kemarin sudah sampaikan juga dengan Satpol PP ini
terlibat Pak di kegiatan-kegiatan kampanye. Jadi kita bareng lah. Kalau saya bilang sinergi nanti kan kayak saya berpihak pula kan. Apa namanya? Berarti membuat kerjasama Pak. Jadi begitu juga rekan-rekan kepolisian. Kami yang maju duluan bertanggung jawab terkait upaya pencegahan pengawasan dalam hal terjadi trouble. Tentu kita sampaikan saran perbaikan, tapi tidak diindahkan. Apabila ini sudah terjadi kerumunan yang dia berpotensi menyebabkan katakanlah protokol kesehatan, menyebabkan dampak penyebaran virus COVID, ada rekan-rekan Polda yang mesti membubarkan ini. Nah, ini bagus sekali Pak. Jadi saya pikir itu belum cukup. Saya berharapnya ada forum yang lebih konkret dari kita semua. Saya berharap Pak Heri mungkin bisa langsung melakukan penekanan. Mungkin dalam waktu dekat tidak ada salahnya kita membuat kegiatan, apakah itu hotel lah atau gimana. Posul siapa untuk mengakomodir ya. Tinggal waktu aja. Saya berharap ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, kita undang aja Pak paslonnya langsung gitu. Namun kalau provinsi kan kita susah Pak mengundang, kalau ini mesti posul provinsi yang ngurusin. Kita undang paslon sekaligus lah nanti kami juga akan menyampaikan karena kampanye ini agak sangat teknis dan rumit Pak. Karena pandemi COVID ini aturannya berubah terus. Pak Sekda juga ini subuh-subuh berubah ke Pak Sekda lagi, berubah lagi. Bisa sampai ke KSN ya Pak? Sudah direkomendasikan? Sudah, tinggal kita menunggu dari KSN. Ya. Aku rekomendasikan? Itu pun Pak. Kita yang bikin rekomendasi apa? Kalau dari kami yang bersangkutan ikut andil dalam kelompok relawan lainnya. Iya. Relawan. Kalau keterangan dia apa dibilang dia? Keterangan dia karena kebetulan dia apa? Tak tahu. Bukan tak tahu. Nah, sebenarnya tak tahu lah siapa sebabnya. Harusnya dia tahu kan? Dan itu terbukti dia datang di SK kampanye, SK tim ada. Kemudian waktu itu acara pembagian SK dan menggunakan atribut juga saat pembagian SK itu. Tapi SK terbaru dikeluarkan ya? SK terbaru dikeluarkan ya, dibetulkan lagi. Mudah-mudahan bisa meringankan dia. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai calon ada, ini bisa berpotensi tidak. Paling tidak kan nanti rekomendasi ASN kan kami dapat akan menindak yang bersangkutan dengan hukuman ringan, sedang, berat, ya kan? Kalau ringan itu teguran lisan, teguran tertulis. Kalau berat itu dia bisa turun pangkat, bisa berhenti dari jabatan, bisa berhenti juga dengan sipil. Kami nunggu lah bagi Pak Budi. Kita melalui anggotanya menyampaikan Pol akan ada beberapa kegiatan yang sifatnya sosialisasi dengan ASN. Kami pada prinsipnya bertiga siap untuk isi kegiatan tersebut. Dan di kegiatan kami juga berharap mungkin nanti Pak Sekda bisa berulang lagi atau akhirnya bisa langsung melakukan penekanan di kegiatan tersebut. Mungkin kita undang camat semua, kita undang 71 kelurahan desa, tapi kita bagi lah Pak, karena di COVID saya tidak berani juga rame-rame ya. Dia bagi dua kegiatan. Kita khawatir gini Pak, saya izin lah mungkin bukannya lancang Pak. Si paslon ini tidak ada niat mau melibatkan ASN. Kalau orang balai sejahtera mungkin nggak mampu Pak kan, nggak dapat jabatan. Nah, ini yang bikin celakanya ya. Dia melibatkan diri. Dia yang melibatkan diri, menyampaikan diri. Dengan harapan ketika paslon A menang dapat jabatan. Dapat lah. Betul Pak. Kegiatan. Tapi saya pernah diskusi dengan teman yang ini menafsirkan bahwa ya peserta secara praktis dia perlu Sekitar 40 kegiatan begitu yang langsung ke masyarakat menunjukkan kampung kawasan. Pak Sekda pun tahu betul. Ini tak lain Pak, bukan Pak mau menyadarkan masyarakat agar merubah paradigma politik masyarakat kali ini.
yang tadinya pragmatis, transaksional, ini mau kita sadarkan supaya kos politik kali murah, Pak. Dan yang kedua, Panwasca itu tidak juga. Iya, Pak. Murah. Jangan tanya ada honornya. Kalau nggak ada uang kami di atas patungan, beli goreng 450.000, datang ke rumah RT. 20.000 ngumpul orang, 450 orang juga, Pak. Sosialisasi. Kita sukseskan berbagai ini. Tapi jadi ngeton kami karena COVID. Saya kegiatan di Moro sudah keluar uang, sudah set, besok tinggal jalan aja gagal. Tinggal kopi. Jadi ada yang nanya, apa Panwasca kok masuk juga? Saya bilang betul, boleh saya bilang. Kalau memang itu resmi mengadakan bikin rekomendasi khusus dan kegiatan itu dialami sekian kumpulan sekian orang di rumah siapa, Panwasca masuk, divideokan, difoto tak apa. Tugas dia saya bilang. Begitu Pak? Iya saya bilang. Tugas dia saya bilang. Tapi kalau di rapat internal partai baru tak boleh dimasuk. Kalau di kantor partai kan masuk. Baru tak boleh masuk. Tapi kalau itu resmi, dia memang tugas dia saya bilang. Saya bertahan ya Pak. Betul Pak. Dia mana-mana begitu. Pengawasan langsung membuat. Beratkan di video itu. Tapi kalau diskriminatif Bapak cepat sampaikan biar saya tarik ke orang. Tidaklah Pak Ketua, saya senang. Justru kan menjaga Pak kan. Menjaga. Karena kalau kami dari kejauhan tidak tahu rangkaian kegiatan tersebut, tiba-tiba selesai ada yang melaporkan, kami suka tidak suka harus tidak itu. Tapi kalau ada melekat, kita cepat segera sampaikan Pak ini bahaya Pak tenang. Kita ingatkan kadang-kadang protes ya Pak. Apalagi animo masyarakat lain Pak, kami ini tak ada jaring, tak ada ini begitu kan dengan semangatnya si paslon karena lupa, udah berapa jaringnya? Saya langsung bayar hari ini, jelas dimintai masyarakat minta tolong tanah huruf kan, ada untuk pemakaman pemakaman apa jalannya? Halo? Sekitar 50 lori lagi kan. Kalau saya bantu salah nggak? Bilang Pak, Bapak bersedekah, mudah-mudahan tidak marah. Tapi pada saat ikuti kegiatan kampanye dilarang. Karena yang boleh itu hanya bahan kampanye yang dikonversikan dalam bentuk nilai uang hanya 60.000 atas maksimal. Tapi di luar itu, Bapak tidak ada kaitannya dengan mempengaruhi masyarakat yang punya hak pilih mau bersedekah silahkan. Nah, mungkin bahkan orang-orang muslim masuk kota IPA kami bilang tidak nama seperti kan hancur atau bayar uang parkir begitu juga sedekah. Tapi kalau itu ada di kemas dengan balutan mempengaruhi adalah karena petahana jelas konsultasi dan koordinasi Berkaitan mereka ya. cuma provinsi kami tak sanggup menyampaikan karena kewenangan kami tak sanggup. Tapi kalau masuk ke wilayah Karimun, barulah menjadi wilayah kawasan kami. Ya alhamdulillah kalau mereka sudah paslonnya sudah cukup. Kita takutkan adalah ya pandemi ini tadi, COVID ini kan, dengan gesekan tentu akan menimbulkan orang banyak, gitu kan. Kemudian jangan sampai segitu. Pasti penjelasan tentang kehadiran ke Bawaslu. Alhamdulillah, yang pertama, yang penting saya sudah bersilaturahmi dulu. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kami bisa menjalankan tugas kami masing-masing jauh lebih baik lagi karena sudah bisa berkoordinasi dengan baik. Dan di Pak Nur sebagai Ketua Bawaslu sudah memberikan masukan ke saya, informasi, dan saya juga ada beberapa yang saya sampaikan ke Bawaslu. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih.
ditambahin sedikit untuk mengenai kunjungan yang Bapak Bupati? Saya tentu menyambut baik kunjungan Pak Bupati Airi dalam beberapa sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun. Tentu ini dalam rangka membahas persiapan kita menghadapi pilkada yang mana sekarang kita sedang melaksanakan atau menjalani atau menghadapi tahapan kampanye. Itu ada hal-hal yang dipandang perlu untuk dibahas bersama demi sukses yang kondisi dan sehat. Untuk dari Bawaslu sendiri gimana Pak perkembangan untuk menjelang pilkada? Kalau Bawaslu tentu kita sudah siap, baik itu dari jajaran organisasinya maupun hal-hal teknis pengawasan pada tahapan kampanye itu akan dilakukan. Untuk kalau nanti pilkada gimana tentang protokol kesehatannya gimana Pak? Protokol kesehatan tentu ini menjadi objek baru pengawasan Bawaslu sendiri, dan kami sangat concern terkait penerapan protokol kesehatan. Kita sudah membentuk Komja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran terkait protokol kesehatan pada Pilkada 2020 yang mana Pak Heri sendiri sebagai pembina, terus ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim dan Pak Deden. Serta saya dan rekan-rekan KPU maupun teman-teman kepentingan terkait. Nah ini artinya kami bersama-sama dengan Pak Bupati maupun kepentingan terkait sangat concern dengan penerapan kegiatan. Harapan kedepannya sebelum pilkada Pak? Harapan ke depan sebelum pilkada? Ya, harapan ke depan tentu kita berharap masyarakat ini tetap sehat. Terus tahapan penyelenggaraan pilkada ini tetap berjalan kondusif tanpa hambatan. Itu sih. Yang terakhir tentu kita berharap partisipatif pemilih masyarakat Kabupaten Karimun tetap tinggi walaupun di masa pemilihan. Terima kasih Pak. Terkait dengan adanya penambahan untuk personil di Bawaslu, mohon penjelasannya. Baik Bang, ini terkait ini fase terakhir dalam personil kami, jajaran di tingkat ini paling bawah setelah perekrutan pengawas CAN, kemudian ada pengawas kelurahan desa, dan ini terakhir fase terakhir ini di pengawas TPS di Karimun. Jumlah TPS 554 ditambah 1 TPS untuk di lapas. Tapi ini bisa kemungkinan bertambah atau berkurang jumlah personil kami tergantung jumlah TPS. Karena penetapan satu buah TPS itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau ini kan DPS daftar pemilih sementara kita belum ditetapkan, jadi ada kemungkinan berkurang atau bertambah. Tapi sampai saat ini, per hari ini yang kami butuhkan 554 plus 1 di rutan. Jadi penambahannya 554 personil ya. Ya, personil. Itu untuk se-Kabupaten Karimun. Ke Kabupaten Karimun. Itu rencananya kapan? Sekarang ini masih tahap pengumuman. Jadi diberitahukan bagi masyarakat Karimun yang berminat berumur 25 minimal pada saat pendaftaran 25 tahun, latar belakang pendidikan SMA sederajat. Jadi dimulai pendaftaran di tanggal 3 Oktober sampai 15 Oktober 2020. Seandainya yang dibutuhkan 554 tapi tidak mencapai target, apakah diperpanjang atau gimana? Tetap diperpanjang dengan 2 kali masa perpanjangan. Jadi misalnya pertama di hari perpanjangan pertama belum mencapai target, dan ditambah sekali lagi perpanjangan.